Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muslimah Nur Hasana dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip operasional perbankan syariah. Mau tahu kelanjutannya? Lihat videonya sampai akhir ya. Jadi, topik pembahasan yang pertama nanti adalah prinsip dasar bank syariah, yang kedua ada titipan, yang ketiga bagi hasil, yang keempat jual beli, yang kelima sewa, dan yang terakhir ada jasa. Prinsip dasar bank syariah, yang pertama ada prinsip simpanan giro, yang kedua ada prinsip bagi hasil, yang ketiga prinsip jual beli dan markup, yang keempat prinsip sewa, dan yang terakhir prinsip jasa. Nah, itu sudah tertera di dalam layar. Yang pertama, prinsip simpanan giro, fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Yang kedua, prinsip bagi hasil, di mana tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Yang ketiga, prinsip jual beli dan markup, di mana merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima dari bank. Yang keempat, prinsip sewa. Terdiri dari dua macam, sewa murni dan juga sewa beli. Dan yang kelima, prinsip jasa. Meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank. Kemudian yang kedua ada titipan, simpanan atau depositori. Jadi, titipan itu adalah al-wadiah. Dalam pengertiannya, al-wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun si penitip mengenai. Sedangkan dasar hukum al-wadiah yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, untuk prinsip bagi hasil, yang pertama ada musyarakah, yang kedua ada mudharabah, yang ketiga ada muzaraah, dan yang terakhir ada musakoh. Yang pertama ada al-musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian al-mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama itu menyediakan seluruh modal, nah sedangkan pihak lainnya itu menjadi pengelola. Sedangkan keuntungannya itu dibagi menurut kesepakatan, dan untuk kerugiannya itu ditanggung pihak yang melakukan kelalaian. Kemudian al-muzaraah, yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, biasa disebut dengan mukharabah. Kemudian yang keempat ada al-musakoh, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Prinsip jual beli. Nah, kalau prinsip jual beli itu ada 3. Ada murabahah, salam, sama istisna. Kalau murabahah itu akad jual beli antara dua pihak, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos beli dan keuntungan bagi penjual. Dan salam itu pembelian barang dengan uang muka dan penyerahan barang. Maka salam itu adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Kalau istisna itu pembelian barang melalui pesanan dan proses yang diperlukan produksi sesuai pesanan pembeli, dan pembayarannya itu di muka sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya prinsip sewa. Di dalam prinsip sewa itu ada 2, yang pertama ijarah atau sewa murni, yang kedua ijarah wa iqtina. Ijarah atau sewa murni itu transaksi sewa menyewa atau suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan ijarah wa ikatina itu rangkaian dua buah akad, yaitu akad al-bai dan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, dan yang terakhir ada prinsip jasa. Nah, dalam prinsip jasa itu ada wakalah, kafalah, rohen, hiwalah, dan sarf. Wakalah yaitu akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah bank untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Yang kedua ada kafalah, adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kemudian ada rohen, atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian hiwalah, yaitu transaksi mengalihkan utang piutang. Dan yang terakhir ada sorf, itu penukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Nah, mungkin itu sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Burung pipit, burung kenari, terbang tinggi mencari mangsanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.